2004, sepak bola Eropah terguncang. Final Liga Champions yang digelar di Arena auf Schalke Jerman tak mempertemukan Real Madrid, bukan Milan, juga bukan Manchester United. Yang lolos AS Monaco dari Prancis dan FC Porto dari Portugal. Dua tim yang dianggap cuma pengembira di awal musim, tapi kini mereka ada di titik tertinggi. Dan yang lebih gila lagi, di pinggir lapangan berdiri sosok dingin yang dunia belum kenal, Jose Mourinho. Inilah kisah underdog paling mengejutkan dalam sejarah Liga Champions. Musim 2003-2004 adalah musim penuh kejutan. Tim-tim besar gugur satu demi satu. Real Madrid disingkirkan, Arsenal tumbang, Bayern Munchen hilang arah. Monaco dengan Ludovic Gioli dan Fernando Morientes mempercundangi Madrid di perempat final. Sementara FC Porto menyingkirkan Manchester United dengan cara yang dramatis, gol Costina di menit akhir, dan Mourinho berlari di pinggir lapangan seperti orang kerasukan. Dunia mulai melirik, tapi masih banyak yang menganggap ini hanya keberuntungan. FC Porto bukan tim penuh bintang, tapi mereka punya sesuatu yang lebih penting, yaitu sistem, organisasi, dan mentalitas juara. Pemain seperti Deco, Maniche, Ricardo Carvalho, dan Paulo Ferreira mungkin tak dikenal banyak orang, tapi di tangan Mourinho mereka jadi mesin pembunuh. Porto bermain disiplin, pressing tinggi, serangan balik cepat. Taktik mereka dingin, kejam, dan tanpa belas kasihan. Dan di tengah semuanya, ada satu otak di balik layar, the special one. Dan di sisi lain, AS Monaco datang sebagai kisah dongeng sejati. Klub kecil dari Ligue 1 yang tak punya banyak uang, tapi punya semangat besar. Giuli jadi motor utama, dan Morientes, pinjaman dari Madrid, menjadi senjata rahasia yang mematikan. Monaco menghancurkan Deportivo dengan skor 8-3. Mereka mencetak 3 gol ke gawang Chelsea di semifinal. Ini bukan tim superstar, ini tim pekerja keras, dan mereka percaya keajaiban bisa terulang sekali lagi. Final ini bukan cuma soal dua tim, ini soal dua dunia. Di satu sisi, romantisme sepak bola Prancis, dan di sisi lain, disiplin militer ala Portugal dan Jose Mourinho, pelatih muda yang tak pernah main di level tertinggi, jadi arsitek kejutan. Dia tidak sekedar melatih, dia mengontrol segalanya. Dari cara bicara pemain, posisi tangan saat selebrasi, bahkan tempo latihan. Mourinho bukan pelatih biasa. Dia datang untuk mengubah sejarah. 26 Mei 2004, Arena auf Schalke, Jerman. Suasana penuh ketegangan. Monaco mencoba menyerang lebih dulu, tapi Porto tampil tenang. Mereka bertahan rapat dan menunggu celah. Menit ke-39, umpan Deco disambut Carlos Alberto, gelandang muda berusia 19 tahun. Gol. Porto unggul 1-0. Di babak kedua, Monaco mencoba bangkit, tapi justru Porto yang menggila. Maniche mencetak gol kedua lewat sepakan keras, dan tak lama kemudian Deco memberi asis manis ke Dmitry Alenisev. 3-0, game over. Wasit meniup peluit akhir,
Pemain Porto berhamburan. Mourinho berlari ke lapangan, mengangkat tangannya ke langit. Ini bukan sekedar kemenangan, ini revolusi. Porto, tim kecil tanpa bintang, jadi raja baru Eropa. Dan sejak malam itu, nama Mourinho masuk daftar elit. Tak lama setelahnya, ia hijrah ke Chelsea dan mengubah Premier League selamanya. Banyak pemain Porto pun jadi incaran klub-klub top Eropa. Cerita mereka selesai, tapi warisannya abadi. Final 2004 bukan soal siapa yang terbaik di atas kertas, tapi siapa yang paling siap di malam besar. Porto membuktikan satu hal, bahwa dengan taktik, mental, dan keyakinan, semua bisa terjadi. Inilah keindahan Liga Champions, saat klub kecil menantang takdir dan mimpi berubah jadi kenyataan. 2004, tahun di mana dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan keajaiban. Jose Mourinho lahir sebagai legenda. Porto diukir dalam sejarah, dan sepak bola kembali mengingat kita bahwa apapun bisa terjadi di malam final. Karena Liga Champions, tidak ada yang mustahil jika kamu percaya.